Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Tia Nunang Giaksa. Dan teman saya, Rahel Fulantoro, hari ini akan uh, mempresentasikan mengenai agama dan kebudayaan. Pertama saya akan membahas tentang agama menurut sosiolog atau antropolog. Jadi pertama itu tokohnya ada Kunchara Ningrat. Nah, jadi menurut Kunchara Ningrat ini, kebudayaan itu adalah keseluruhan hasil karya dan gagasan manusia yang dibentuk melalui proses pembiasaan dan belajar. Lalu unsur kebudayaan universal itu ada 7 menurut Kunchara Ningrat. Pertama ada sistem religi dan upacara keagamaan, lalu ada sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi, dan peralatan. Kemudian ada lagi menurut Clifford Geertz ya. Jadi kalau menurut dia, agama itu nggak lebih dari sistem kebudayaan atau culture system. Terus kebudayaan itu sebenarnya berasal dari cikal bakal agama. Tanpa adanya kebudayaan ini, agama akan menjadi sesuatu yang abstrak dan sulit dipahami. Agama bisa nyata karena adanya kebudayaan. Terus agama adalah realitas sosial yang keberadaannya tercermin dari aktivitas manusia sehari-hari, seperti makan, minum, tidur, dan lain-lain. Kemudian agama dimunculkan oleh imajinasi atau gagasan yang diyakini atau dipercaya. Yang terakhir, agama merupakan ekspresi dari pemenuhan kebutuhan manusia. Terakhir ada agama menurut Watch. Dia bilang kalau suatu keyakinan dapat dipahami oleh orang lain setelah dijelaskan, dinarasikan, dan diungkapkan serta bersifat subjektif. Terus keagamaan itu bersifat subjektif sebenarnya, tapi dapat diobjektifkan dengan berbagai macam ungkapan. Dalam ungkapan-ungkapan tersebut mempunyai struktur tertentu yang dapat dipahami. Lalu yang terakhir, konsep Allah itu ajaran kebaikan. Konsep rukun iman dan yang lainnya awalnya abstrak. Hal-hal tersebut baru bisa dipahami banyak orang karena udah dijelaskan dan dinarasikan. Nah, ciri utama kebudayaan itu ada 5. Pertama, kebudayaan itu adalah hasil karya, cipta, dan karsa manusia, kemudian dia dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, bersifat dinamis, dipengaruhi oleh sumber, dan terakhir dipengaruhi oleh pelaku budaya sebagai subjek. Oke, ini ada ayat Al-Quran mengenai simbol kebudayaan di surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Kemudian sebenarnya apa sih hubungan agama sama kebudayaan ini? Jadi di dalam agama itu ada simbol yang mempresentasikan kekuasaan dan kesucian Tuhan. Selain itu dia juga memuat nilai-nilai ketaatan pada Tuhan. Kemudian kalau di kebudayaan itu mengandung nilai dan simbol agar manusia dapat hidup di dalamnya. Apa akibatnya agama tanpa kebudayaan? Jadi yang akan terjadi itu tidak akan mendapat tempat di ruang sosial. Walaupun dia bisa berkembang secara agama pribadi, tetapi kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapatkan tempat. Kemudian sulit diterapkan dan diterima oleh manusia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interaksi agama dan kebudayaan. Nah, yang pertama itu agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya. Yang kedua, kebudayaan dapat mempengaruhi simbol agama. Yang ketiga, kebudayaan dapat menggantikan nilai dan simbol agama. Kebudayaan dalam Al-Quran. Al-Quran tidak berbicara secara langsung dan eksplisit mengenai kebudayaan. Tak ada satu kata pun dalam Al-Quran menyebut kata kebudayaan. Namun, banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang kebudayaan.
yaitu kata amal. Amal dan kebudayaan. Amal adalah upaya manusia untuk merealisasikan kandungan ajaran, nilai-nilai, dan misi agama dalam kehidupan, agar keberadaan agama bisa dirasakan manfaatnya secara nyata oleh manusia dan seluruh alam. Melalui konsep ini, kebudayaan tidak sebagai suatu produk karya cipta manusia yang statis, namun suatu proses berkreasi yang dinamis dan progresif. Dalam menghadapi tantangan yang selalu berubah, manusia ini dipaksa untuk mengerahkan segala potensi akalnya guna mengatasi tantangan yang ada. Amal dan kebudayaan dalam Al-Quran itu ada di surat At-Taubah ayat 105, yang artinya itu, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya, hubungan dari amal dan kebudayaan. Penggunaan akal dalam Islam tidak hanya untuk memikirkan dan mengetahui realitas yang tampak atau konkret saja, tetapi juga ada pada hal-hal gaib. Agar akal tidak terjebak hanya memahami realitas faktual, maka Al-Quran juga memerintahkan agar akal selalu dibimbing dan selalu merujuk hati atau kalbu, karena kalbu mampu memahami dan menyentuh realitas spiritual yang ada di alam gaib. Melalui instrumen akal dan kalbu dan konsep kebudayaan Islam tidak hanya bersifat material, ilmiah, dan rasional, tetapi juga imaterial, spiritual, dan religius. Jadi, sebagai proses amal, kebudayaan dalam Al-Quran merupakan proses kesatuan pikiran dan kalbu dalam aktivitas hidup manusia mewujudkan dirinya. Al-Quran secara substantif akan semaksimal mungkin segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan, termasuk alam, jiwa, akal, dan hati, sebagai bentuk bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, kreatif dalam membuat karya-karya yang bermanfaat untuk memakmurkan bumi. Oleh Al-Quran, manusia dituntut untuk membangun budaya yang peduli pada alam dan lingkungannya. Faktor pendorong dalam menciptakan kebudayaan, itu ada 7. Yang pertama, Islam menghormati manusia. Yang kedua, Islam mewajibkan pemeluknya menuntut ilmu. Yang ketiga, Islam melarang orang bertaklid buta dan menerima sesuatu sebelum diperiksa. Keempat, Islam menggalakkan pemeluknya dapat membuat inisiatif yang memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Yang kelima, Islam menyuruh pemeluknya mencari keridhaan Allah dalam semua nikmat yang diterimanya dan menyuruh mempergunakan hak keduniaan, pimpinan, dan aturan agama. Yang keenam, Islam menyuruh pemeluknya dan memeriksa dan menerima kebenaran dari mana dan siapapun datangnya. Yang terakhir ada Islam menggembarkan para pemeluknya saling silaturahmi dengan bangsa dan golongan lain, saling bertukar pengetahuan serta pikiran dan pandangan. Pemikiran intelektual tentang Islam dan kebudayaan. Yang pertama itu ada hadarah, itu adalah kebudayaan masyarakat yang menetap atau tidak berpindah-pindah, nomaden. Yang kedua ada tasaqofah, yaitu adalah aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan dan mengarah kepada keterampilan. Yang ketiga ada umron, yaitu sekelompok orang yang bekerja sama dan mengorganisir diri mereka agar tetap bertahan hidup. Dan yang terakhir itu ada tamadun, itu peradaban atau kota yang berlandaskan kebudayaan. Jadi, kebudayaan dalam Islam adalah hasil dari kreativitas, akal, dan spiritual manusia sebagai cerminan dari keimanan dan keyakinan atas keesaan Tuhan dan wujud dari supremasi atas makhluk-makhluk lainnya. Dengan demikian, kebudayaan menjadi pembeda manusia dengan makhluk lainnya. Nah, apa sih hubungan Islam dan kebudayaan?
Yang pertama itu ada Islam memberikan ruang kepada kebudayaan sebagai hasil kreativitas manusia dalam mengekspresikan keimanan kepada Allah dan juga mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan. Wilayah kebudayaan dalam Islam berada pada zona atau wilayah yang mutagoyirah. Yang kedua, hubungan antara Islam dan kebudayaan bersifat timbal balik yang saling memberikan manfaat. Islam menjadi sumber dan acuan dalam menciptakan kebudayaan, tetapi di Islam juga bisa menyerap suatu tradisi yang berkembang di masyarakat yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Yang ketiga, hubungan antara Islam dan kebudayaan juga bersifat instrumental fungsional. Kebudayaan bisa menjadi instrumen yang berfungsi menyampaikan, mengajarkan, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di masyarakat. Contohnya adalah pada fenomena penggunaan berbagai bentuk kesenian dan kebudayaan yang ada di masyarakat sebagai sarana pendidikan dan dakwah Islam. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada videonya. Bentar ya, share screen dulu. Melekat di masyarakat. Perpaduan budaya pra-Islam berpengaruh besar dalam perkembangan budaya Islam di Indonesia. Proses akulturasi kebudayaan lokal dengan budaya Islam terlihat pada seni bangunan, seni ukir, dan karya sastra. Orang Islam ketika dia masuk ke Indonesia berdakwah, di situ sudah ada Hindu, di situ sudah ada Buddha. Maka yang paling mungkin itu adalah melakukan akulturasi. Maka wayang yang dalam kisah cerita dalam perwayangan itu, ya, Gatot Kaca menjadi sesuatu yang simbol kehebatan. Tetapi dirubah periwayatannya itu tadi, kisahnya itu, siapa yang pegang jamus Kalimusodo maka dia menjadi sakti mandraguna. Jamus itu pentungan, Kalimusodo itu syahadatain. Cerita wayangnya itu bagian dari sebuah budaya kesenangan masyarakat Jawa itu nggak dilepas. Akulturasi kebudayaan menciptakan gaya bangunan baru dengan berbagai keindahan arsitekturnya. Masjid-masjid Wali Songo itu dari mulai Sunan Kalijogo, ya, Sunan Syarif Hidayatullah, Sunan Kudus lebih kental lagi, sehingga masjid itu ada nuansa Hindu, ada nuansa Islam, ada nuansa dalam budaya. Orang bisa memahami bahwa Islam itu menyatu, Islam itu tasamu, toleransi. Pola model-model masjid setelah yang pertama masuk adalah model Karbala yang ada di Malangka, lalu masuk model kaum Saman berasal dari Persia. Masjid itu berbentuk lingkaran. Lalu model itu berubah menjadi model Melayu beratap susun. Dalam tarikh dan hadis Rasulullah menyebut ketika telah berperintah sholat 5 waktu, timbullah ide gagasan penyeru pada sholat. Banyak diusulkan dari lonceng hingga trompet, namun Rasulullah menolaknya dengan tegas karena telah dipergunakan agama tertentu. Kemudian ditetapkanlah dengan azan. Pada masjid-masjid di tanah air juga merupakan warisan perpaduan budaya sejak dahulu. Lalu masuk beduk yang pengaruh dari campa. Di negeri Arab nggak ada beduk, tapi di Tenggara Asia ini beduk ada. Itu bermula dari campa. Kenapa mereka bisa
puasanya bareng, sembahyangnya bareng, itu beduk. Jadi kalau udah beduk di pukul sahut bersahut, berarti besok permulaan Ramadan. Kemudian juga sebulan kemudian sahut bersahut, besok hari raya Idul Fitr. Agama lain tuh beduknya kulitnya dua, jangan salah. Yang membedakan apa yang Kita kulitnya satu, belakangnya kopong. Lalu kita ada kohkol, ada pengikat. Beda apa namanya teknologi membuat beduk Islam berbeda dengan beduk-beduk lain, jangan disamain. Ketika Islam masuk ke Nusantara, khususnya Pulau Jawa, sebagian masyarakat memeluk agama Hindu, Buddha, serta aliran kepercayaan. Budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia. Tentunya kita akan memilah mana yang sinkritisme yang tidak bertentangan dengan syariat, yang sinkritisme yang bertentangan dengan syariat. Seperti upacara labuh ya di laut itu sulit untuk kita memberikan toleransi terhadap yang semacam ini. tidak boleh? Ya tidak boleh, kecuali dia memang menaburnya itu tujuannya memberi makan ikan. Akan berbeda nilainya gitu. Akulturasilah yang kemudian melahirkan keanekaragaman tradisi. Salah satunya selamat baik kelahiran, perkawinan, ataupun kematian. Upacara walimah saja ya. Biasanya kalau ada orang meninggal itu 1 sampai 3, 7, 15, 40 hari, 100, 1000 hari, kemudian sampai haul yang berurang-urang. Itu sebenarnya kan di dalam Islam tidak dikenal. Dia sebenarnya Hinduisme itu. Nah, lalu kenapa para pendahulu kita orang Islam itu masih mengemas? Jawabannya bahwa sinkritisme bisa jadi sesuatu alat yang paling mudah untuk berdakwah pada masyarakat yang sudah berkenal agama sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Nuh tentang bentuk berlebihan terhadap sesembahan berhala dan kubur yang terjadi pada masa Nabi Nuh, bahwa Allah telah memperingatkan manusia untuk menjauhi kesesatan. Kalau ziarah kubur itu tidak dilarang, dikhawatirkan dia sholat juga tetapi melakukan ritual itu, maka dilarang. Tetapi ketika selesai 13 tahun, jadi 13 tahun periodisasi di Mekah itu menanamkan akidah sudah kuat, pada periodisasi Madinah ya diperbolehkan. Nabi di dalam hadis sahih mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dulu kalian aku larang berziarah kubur. Fazuruha, sekarang kalian berziarah. Ketika orang yang dianggap suci meninggal dunia, pengikutnya kemudian meratapi kubur mereka. Jika maksud peziarah kubur ingin agar doanya mustajab di sisi kuburan atau mengharap berkah pada jasad yang sudah tidak bernyawa, maka termasuk ziarah yang tidak ada tuntunannya. Ajaran seperti ini termasuk musyrik. Amalan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dilakukan oleh para sahabat. Orang yang meminta kepada kuburan pasti salah. Yang disuruh sama Nabi itu ziarah. Karena kata Nabi ini kafa bil mauti wa'idhah. Cukup melihat kematian itu orang jadi nasihat. Tidak dapat dipungkiri, mencampur adukan agama dengan tradisi memang sudah berlangsung turun-temurun. Dan yang paling populer dan tetap dilakukan hingga saat ini adalah ziarah kubur. Mohon maaf, jangan sampai ziarah ke sana kemari. Kuburan bapaknya dia tidak tahu sudah rata. Kuburan ibunya itu sudah tidak ada bentuknya. Ini sesuatu yang salah. Nah, kalau keluarganya sudah, gurunya sudah, kemudian dia ke ziarah ke tempat orang-orang alim, ke tempat habaib, bagus, boleh.
Oke teman-teman, sebelumnya sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Iya, boleh Tasya. Mau nanya, sebelumnya kenalin Pasya dari Blok 21. Kira-kira batasan apa yang menjadikan suatu budaya itu tidak boleh dilakukan ketik apa ya dilakukan gitu lah intinya batasan batasannya kayak gimana sih dari perspektif agama Islam gitu. Paham nggak kira-kira apa udah dapat? Oke. Oke, Laili boleh. Iya, halo kenalin, aku Laila Angelina dari TI 21. Sebelumnya sebenarnya mirip-mirip sama pertanyaan Pasar. Kalau aku itu lebih pengen nanya gimana, kan sekarang kita ada ya beberapa budaya yang bertolak belakang dengan prinsip agama. Misalnya kayak di Jawa sendiri yang tradisi sesajen pada upacara adatnya kan memang masih eksis ya, dan dinilai bertentangan nih dengan nilai keesaan. Terus di suku-suku pelosok, misalnya di Kalimantan, cara penguburannya kan terbilang menyimpang ya dari agama yang diakui di Indonesia. Nah, menurut kalian tuh gimana kalau ada budaya yang ternyata bertolak belakang sama prinsip agama? Makasih. Bentar ya, gue izin stop screen, soalnya ini lemot banget, gue nulis pertanyaan dari tadi nggak kelar-kelar. Bentar ya. Boleh, kalau yang mau nanya juga boleh, tapi gue izin gak share screen ya. Saya laptop gue lemot banget tadi, maaf ya. Oke, Nadia boleh. Oke, makasih kesempatannya. Sebelumnya kenalin Nadia Amanda Tekim 2021. Mau nanya, zaman sekarang kan budaya itu pengaruhnya bisa datang dari mana aja ya, dan nggak sedikit juga yang budaya-budaya itu bikin kita malah makin menjauh dari agama Islam. Nah, menurut kalian upaya apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal-hal tersebut? Terima kasih. Boleh, Regata. Oke, izin tanya ya, kenalin Regata dari Video Proses 2021. Mau nanya, kan kalau di zaman dahulu itu akulturasi budaya dan agama itu kan membuat apa masuk ke Islam ke Indonesia itu jadi lebih mudah. Nah, kalau di masa sekarang itu apa sih kelebihannya dengan adanya akulturasi antara budaya dan agama itu?
Makasih. Ada lagi yang mau nanya? Iya, boleh ada sama Harani. Halo, perkenalkan, nama saya bisa Maharani dari jurusan 1. Mau tanya kan, agama sama kebudayaan itu kan kayak saling berhubungan gitu ya. Saya bisa nggak sih kalau misalnya budaya itu bisa menggunakan agama sebagai kayak ibadah manusia kepada Tuhan gitu? Atau misalnya sebaliknya gitu. Terima kasih. Ini Miss, maaf suaranya putus-putus. Nggak kedengeran tadi. Tadi sampai mana? Apa ulang dari awal? Boleh ulang dari awal nggak? Maaf Oke. ya. Ya nggak apa. Kan budaya sama agama itu kan kayak saling berhubungan gitu kan ya. Tapi bisa nggak sih kalau misalnya budaya itu bisa menggantikan kayak agama sebagai saluran kita beribadah gitu kepada manusia, kepada Tuhan? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Udah jelas belum? Apa masih putus-putus? Ini chat aja dong. Oke. Maaf banget. Iya, Diki boleh nanya. Ya, kenalin aku Digi Purwanto dari TTI Angkatan 21. Eh, di slide kalian kan ada yang ini ya, yang tentang Hadaroh, terus Sakofa, Umron, dan Tamadun. Nah, boleh nggak disebutin contohnya masing-masing? Terus, ya. Mungkin pertanyaan kita tampung dulu kali ya. Maksudnya sekarang gue jawab dulu sama Hanan. Buat pertanyaan pertama itu pertanyaan Pasha. Batasan-batasan apa aja? Salah. Batasan dari suatu kebudayaan itu dari perspektif Islam. Nah, kalau batasannya itu kita balik lagi ke ilmu fikih sama kajian. Nah, kajiannya itu ijmi ulama atau yang disebarkan sama ulama-ulama. Hal ini tuh harus dibarengin sama si ilmu fikih dan kajian ini tuh nggak menduakan Allah, alias dia tetap sejalan sama Allah gitu. Habis itu sama selain nggak bisa berdasarkan Al-Quran dan hadis doang, karena itu tuh bakal berubah-ubah kan. Jadi harus ditambah ijma sama fatwa ulama. Jadi kayak di collab-in gitu, kita gabung-gabungin terus kita tafsirkan dengan akal yang kita punya. Tuh, terjawab nggak Pasha? Oke, thank you jawabannya. Terjawab kok. Oke. Sekarang gue bakal jawab pertanyaan Nadia. Nadia dulu ya. Ya. Upaya apa yang bisa dilakukan agar kebudayaan tidak menyimpang dari Islam? Nah, yang pertama itu kita tentu saja harus tetap berpegang teguh
pada Al-Quran dan juga ajaran-ajaran Allah. Jadi kan kita kan baca Al-Quran gitu-gitu kan, terus kita juga ada hadis-hadis dari hadis-hadis yang ada. Nah, kita tuh sebagai umat muslim itu, kita harus bisa, yang kayak tadi gue bilang, kita harus bisa menggunakan akal pikir kita yang udah diberikan sama Allah untuk kayak apa ya, kayak menentukan gitu loh, ini baik apa buruk. Ini baik apa buruk. Terus kita agar kebudayaan tidak menyimpang dari agama Islam itu, kita tentu saja lihat nih kebudayaan ini tuh kayak menduakan Allah apa enggak, atau kayak apa namanya, kayak bertolak belakang nggak sama ajaran kita. Untuk menghindari itu tentu saja kita harus memperkuat agama dengan cara kita sering-sering ikut kajian, atau misalnya kita sering berdoa sama Allah biar tetap ada di jalan yang benar. Nah, gitu sih. Nadia, terjawab nggak? Oke, makasih udah terjawab kok. Oke, aku lanjut jawab pertanyaan Laili ya. Tadi pertanyaannya kan bagaimana kalau ada budaya yang bertolak belakang dengan agama Islam gitu ya. Jadi kan yang kayak tadi pertanyaan yang udah disampaikan sama teman-teman, intinya tuh kita harus, maksudnya kita kan kita tahu gitu mana yang Allah suka, mana yang enggak. Terus kita juga tahu hal-hal yang emang diperbolehkan di agama sama yang enggak gitu. Kita bisa juga belajar dari Al-Quran, hadis gitu, itu kan juga banyak referensinya. Nah, jadi kalau misalnya emang ada budaya yang bertolak belakang sama agama Islam, mungkin buat orang-orang luas itu masih sering dilakukan ya, tapi setidaknya untuk kita nggak usah ngelakuin hal itu gitu, nggak usah dipercayai karena itu bertolak belakang sama agama kita sendiri gitu. Tapi kalau misalnya emang ada budaya yang bertolak belakang sama agama Islam, yaudah kita jauhin aja gitu. Mungkin nanti lebih kayak ya kesadaran orang sendiri-sendiri sih kayaknya kalau itu ya intinya jauhin aja deh gitu. Menjawab nggak? Aduh, maaf banget. Iya, menjawab kok, makasih. Oke, thank you. Oke, mungkin gue bakal jawab pertanyaan Regata, apa kelebihan akulturasi agama dan budaya. Sama kayak dijelasin pada video tadi, misalnya kayak tahlilan tuh kan sebelumnya nggak ada di ajaran Islam kan, cuman di kebudayaan Indonesia tuh ada tahlilan 3 hari, seminggu, 1000 hari. Itu kan untuk meningkatkan tadi penyebaran dakwah juga kan, dan untuk kayak kan di tahlilan tuh kita doa bersama kan. Terus kalau doa bersama tuh berarti kita juga kayak nambah pahala bersama-sama gitu kan. Karena sekarang kita baca doa, kita memanjatkan doa kepada Allah. Jadi
Dengan begitu, kita juga bisa menambah pahala karena habis itu selain contoh si juga silaturahmi. Nah, silaturahmi saya kayak kelebihan dari silaturahmi itu kan banyak. Salah satu kita bisa menjaga gue putus-putus nggak ya? Halo? Oh enggak. Oke, dengan Oke. Dengan silaturahmi kita bisa menjaga hubungan sesama manusia. Kan itu kan wayang gitu-gitu kan. Kan dengan kayak adanya budaya wayang itu kan bisa digunakan sebagai sebagai wadah untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam juga kan dulunya. Nah, dengan begitu kan kita juga bisa mengapresiasikan budaya-budaya Indonesia dan mengenalkan budaya Indonesia itu ke masyarakat luas. Siapa tahu kayak nggak pernah nonton wayang, terus gara-gara ada pertunjukan wayang yang berhubungan dengan acara keagamaan, dia jadi bisa nonton. Pokoknya terjawab nggak, Regata? Terjawab. Makasih ya. Iya, makasih. Oke, aku mau jawab aku lagi. Ya, gue mau jawab pertanyaan Ninis. Tadi Ninis kan nanya kalau misalnya, apa tadi? Budaya itu bisa nggak menggantikan agama sebagai sarana manusia untuk beribadah gitu ya. Tadi kan yang ada di PPT juga kalau misalnya di Al-Quran itu emang nggak disebutin secara eksplisit tentang kebudayaan gitu. Tapi ada yang disebut dengan amal, kita juga tahu amal itu apa. Nah, jadi kebudayaan ini bisa menjadi sarana kita untuk melakukan amal gitu loh, walaupun nggak beribadah kayak sholat, zakat, gitu-gitu kita nggak bisa menggantikan kebudayaan untuk itu, tapi kita bisa nambahin pahala kita dengan melakukan kebudayaan-kebudayaan kecil gitu, misalnya kayak yang tadi Rahel bilang wayang gitu kan, kalau misalnya digunakan untuk hal yang baik, itu menjadi pahala juga buat kita gitu, atau kayak tahlilan gitu. Hal-hal kayak gitu kan jatuhnya ya, atau sekedar apa sih takjil on the road gitu kan, kayak itu kan nambahin pahala buat kita juga kan, jadi itu menjadi sarana kita buat bisa beribadah dalam tanda kutip, beramal gitu kepada orang lain gitu, terhadap sesama pokoknya gitu. Menjawab nggak nih? Oke.
Maaf ya teman-teman, nunggu karena searching yang susah. Jadi kalau berdasarkan sumber yang gue dapet ini, Sakafah atau umron itu ditandai dengan wujud dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Maju mundur suatu peradaban itu tergantung dan juga berkaitan dengan maju mundurnya ilmu pengetahuan. Jadi substansi peradaban ini yang terpenting itu dalam teori umron itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini tidak mungkin hidup tanpa ada komunitas yang aktif mengembangkannya. Jadi sekelompok orang yang bekerja sama ini orang yang aktif bekerja sama umuran besar komunitas itu biasanya muncul di perkotaan atau bahkan membentuk suatu kota. Contohnya ini, nah jadi nanti itu terbentuk masyarakat yang memiliki berbagai kegiatan kehidupan yang darinya timbul suatu sistem kemasyarakatan dan akhirnya lahirnya suatu negara. Contohnya adalah kota Madinah, kota Cordova, dan kota Baghdad, dan kota-kota lainnya. Yang asalnya hanya sebuah komunitas di kota dan yang kemudian berkembang menjadi sebuah negara. Itu umron. Lanjut, Hanun. Oke, gue jelasin sedikit tentang tamadun ya. Jadi dari yang udah gue baca, tamadun itu lebih kayak keadaan hidup masyarakat yang progresif gitu. Jadi kayak dia bertambah maju terus. Jadi istilah lain dari tamadun ini tuh sebenarnya lebih kayak apa ya? Dia kayak civil gitu sih, kayak ya peradaban yang progresif aja gitu sebenarnya tamadun ini gitu. Sama gue mau nambahin tadi ada sakofah juga kan. Jadi sakofah ini lebih kayak, jadi kan ada ilmu sains sama ilmu non sains. Nah, ilmu ya sakofah itu tuh ilmu yang non eksperimental seperti kayak sejarah, hukum, filsafat gitu. Itu masuk kayak di sakofah gitu. Jadi itu contoh. Mungkin kalau yang sadarah itu yang gue baca, dia itu adalah metode kehidupan. Jadi kan di sini kan penjelasan itu kebudayaan masyarakat yang menetap atau tidak berpindah-pindah. Jadi contoh nyatanya itu kalau yang gue baca itu dia membuat rumah tempat tinggal sebagai pokoknya mereka bikin tempat tinggal supaya mereka bisa nggak berpindah-pindah. Itu sih kalau yang gue baca. Gimana Diki terjawab gak? Maaf banget nih, nyeri lama banget. Maaf banget. Oke, udah terjawab kok, makasih. Oh iya. Ini udah nggak ada yang mau nanya. Kan atau masih ada yang mau nanya? Udah ya? Udah nggak ada yang mau nanya lagi kan? Oke, udah nggak ada yang nanya. Oke, maaf ya semuanya. Maaf kita agak lama gitu tadi jawab pertanyaannya. Mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.